Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau malam bagi mahasiswa kami, terutama yang di Indonesia Timur. Kita masuk ke kuliah kita yang ke-9 atau 10 ya, yaitu pemasaran politik. Ya, politik itu tidak mungkin lepas dari proses komunikasi. Ya, keterlibatan media massa membuat proses politik semakin menarik dan aktivitas politik menjadi semakin semarak. Ya, karena media massa menambah persaingan politik di antara para kandidat dan partai politik, sekaligus menciptakan persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan opini dan dari khalayak. Dalam upaya merebut opini khalayak, ya, muncul pemasaran politik yang mengupayakan tindakan memasarkan produk politik kepada masyarakat secara maksimal. Nah, ini tak lepas dari ya, pilihan dari perwakilan rakyat kita di DPR dan MPR yang memilih ya, demokrasi langsung ya, dengan partai politik yang bebas, bisa ikut siapa saja asal memenuhi syarat bisa mendaftar. Kemudian ketika sudah diakui oleh Menkumham, maka dia berhak menjadi partai politik untuk pemilu selanjutnya. Ya, seperti sekarang tiap pemilu ada partai baru. Ya, sekarang sudah terdengar ada beberapa partai, ya, diantaranya Partai Umat yang dibentuk oleh mantan Ketua MPR Bapak Amin Rais, ada Partai Islam Masyumi, ya, dan beberapa lagi yang mungkin belum terlihat. Beda ketika kita dulu di masa Orde Baru kan tidak seperti sekarang. Partai politik dibatasi 3 oleh Orde Baru, yaitu ada Golkar, ada Partai Persatuan Pembangunan, dan ada PDI, ya, Partai Demokrasi Indonesia. Ya, kan? Karena bentuk-bentuk dari demokrasi itu ya bervariasi. Ada yang demokrasi langsung seperti negara kita, ada yang perwakilan representatif seperti Amerika Serikat, ya, kan? Itu tidak langsung tapi memilih ya, di tiap negara bagian itu dipilih nanti yang sesuai dengan kuotanya, ada kuota negara bagian tidak sama, sehingga jumlah penduduk yang besar di satu negara bagian tentu beda kuota perwakilan yang dipilih dengan yang lebih sedikit. Misalnya negara bagian Hawaii itu kan lebih sedikit dibandingkan negara bagian Texas atau New York. Ya, kembali ke pemasaran politik ya, karena Indonesia memilih demokrasi yang istilahnya pasar bebas, siapapun ya asal mau dan mampu. Nah, itu yang paling kunci, mampu itu bisa menjadi calon pemimpin. Nah, itu kelemahan juga, karena ya terbukti sekarang banyak pengusaha yang kemudian ya bernafsu untuk menjadi penguasa, ya kan, untuk mengamankan bisnisnya, untuk atau memperluas bisnisnya, ya. Nah, secara logika demokrasi itu tidak salah, tapi secara demokrasi yang rasional dan bertanggung jawab itu tentu bermasalah, ya, karena seharusnya ya kan, proses politik atau kontestasi politik itu ya diusahakan agar semua kalangan baik yang berduit atau tidak berduit itu mempunyai kesempatan. Sekarang kita kan tidak, karena demokrasi dikuasai oleh partai politik. Mereka yang menentukan, ya kan, partai politik yang lolos atau tidak mereka yang menentukan. Ya, mereka memenuhi kuota untuk masuk parlemen atau tidak, mereka menentukan. 5% suara baru lolos ke Senayan, jika tidak ya tidak dapat kursi, ya, di bawah 5%. Nah, seperti itu ya. Saya lebih sepakat bahwasanya harusnya ya tidak terlalu besar ya. Kalau partai politiknya cuma 3 ya wajar kalau dikasih besar, tapi kalau partai politiknya banyak ya seharusnya ya 2 atau 3% itu sudah bisa lolos. Plus ya, pencalonan presiden itu tidak harus ya dengan standar misalnya 20% suara pemilu, ya cukup aja 5%, sehingga calonnya banyak, orang-orang yang berkualitas tapi tidak punya modal tetap punya kesempatan. Nah, bicara ke situ akhirnya kita masuk ke pemasaran politik.
akhirnya kan para kandidat ya kan, baik yang punya modal atau tidak tetap wajib harus melakukan pemasaran politik ya kan. Yang modalnya besar tentu bisa melakukan kampanye secara masif, yang modalnya kecil tentu harus pilih-pilih media yang akan dia kampanye untuk pemasaran dirinya ya kan. Sehingga ya disitulah ada letak ketidakadilan juga, karena terutama pemilu 2014 itu kan kentara sekali bagaimana yang punya media TV terutama itu menggunakannya untuk kampanye pribadinya dan partainya. Nah, itu yang tidak adil ya, dalam proses demokrasi. Nah, kemudian pengertian pemasaran politik ya. Jadi proses politik itu melibatkan komunikasi dengan semua komponen. Semua komponen komunikasi menjadi kajian serius ya dalam komunikasi politik sebagai bentuk integral dari aktivitas politik dan tindakan komunikasi. Jadi karena tidak mungkin ya aktivitas politik itu lepas dari proses komunikasi ya kan? Karena proses komunikasi itu di dalam berbagai bentuk saluran komunikasi membuat peristiwa politik menjadi hidup ya kan? Menjadi sandiwara ya begitu. Politik memanfaatkan ya secara maksimal kehadiran bentuk-bentuk saluran komunikasi terutama media massa untuk menciptakan peluang mempengaruhi khalayak atau publik secara terbuka, luas dan serentak. Jadi ketergantungan pada media sudah menjadi bagian yang integral ya dari peristiwa politik. Apalagi di tengah new media dan sosial media. Itu semakin membuat ketergantungan terhadap media itu sangat besar. Disitulah butuh pemasaran. Ya, menurut Kotler dan Neil, bukunya tahun 99, konsep marketing politik itu adalah kegiatan pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitasnya. Cara yang dilakukan melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial. Tema, isu, gagasan, ideologi, dan pesan yang disampaikan bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan mampu mempengaruhi setiap warga negara serta organisasi secara efektif. Ya kan? Sementara Brink dalam bukunya Nursal tahun 2004 mendefinisikan pemasaran politik adalah the party of candidates use of opinion research and environmental analysis to produce and promote a competitive offering which will help realize organizational aims and satisfy groups of electors in exchange for their vote. Jadi penggunaan partai atau kandidat calon politiknya atas ya penelitian opini dan analisis lingkungan untuk menghasilkan dan mempromosikan penawaran kompetitif yang akan membantu merealisasikan ya tujuan organisasinya dan ya, memuaskan kelompok-kelompok pemilih sebagai pertukaran atas pilihannya ya, atas pilihannya terhadap politisi atau kandidat tersebut. Jadi menurut ya, Les Marchment ya, jika kita cermati ada 8 komponen produk partai politik yang merupakan isi perut dari partai politik. Ya, ini partai politik ini perlu kita pelajari karena menjadi salah satu unsur penting ya di dalam demokrasi, di dalam komunikasi politik juga. Yang pertama ya ada leadership, kepemimpinan ya, yang mencakup kekuasaan, ya, citra, ya, karakter, pendekatan, hubungan dengan anggota, partai dan media. Nah, kalau di partai politik kita itu ternyata banyak partai politik itu masih ya keluarga sentris ya, masih ya, semacam warisan kekuasaan ya, meski dilakukan secara demokratis ya. Seperti di Demokrat itu juga ada klan ya, klannya SBY, PDIP ada klannya Megawati ya kan, PAN ada klannya Amin Rais dulunya. Jadi itu partai-partai yang kuat malah seperti itu ya.
Golkar itu ya bukan klan tapi dia konglomerasi ya, para pengusaha-pengusaha yang ya pengurusnya Golkar ya itu orang-orang pengusaha, orang-orang yang ya itu aja keluarga dari pengusaha-pengusaha itu ya kan? Jadi itu yang tidak sehat karena jadinya eh, demokrasi kita itu dikuasai oleh oligarki ya kan, oligarki ekonomi, yaitu sekelompok orang ya, ada yang bilang cuma 100 ya pengusaha yang memang dia yang memodali ya, menguasai partai politik sehingga mereka yang bisa menyetir ya kebijakan yang dilakukan oleh presiden dan DPR. Yang kedua itu anggota parlemen. Yang terdiri di atas sifat kandidat dan hubungan dengan konstituen. Kemudian keanggotaan atau membership. Di keanggotaan partai itu ya banyak unsurnya, seperti ya, dimulai dengan rekrutmen, ya, karakter, ideologi, tingkah laku, dan hubungan dengan pemimpin, lalu staf, termasuk peneliti, profesional, dan penasihat. Simbol itu ya logo, lagu, dan sejenisnya. Konstitusi berupa aturan resmi dan konvensi di dalam partai. Ada kegiatan yang ketujuh, diantaranya konferensi, rapat partai, dan sebagainya. 8 kebijakan, yaitu aturan yang berlaku di tubuh partai. Ya, kita masuk ke komunikasi ya, pemasaran politik ilmu kita. Sebagaimana pemasaran komersial dan sosial, bab pemasaran politik itu terdapat 3 komponen, yaitu produsen, produk, dan konsumen. Ya, ini ilmu pemasaran ya. Memasarkan barang kan ada produsennya, pembuatnya, ada produknya, kemudian konsumennya yang jadi sasaran pemasarannya. Pada dunia politik juga dikenal persaingan. Ya, bahkan persaingan telah ada semenjak politik ada. Persaingan apa? Yaitu memperebutkan suara dari elektorat, para pemilih, dan membuat mereka memilih partai atau kandidat tertentu ya kan? Ya, sejak awal di Romawi atau Yunani juga seperti itu, tapi mereka yang menjadi penguasa atau apa ya, senat ya, DPR kalau sekarang itu dikuasai ya sama pemodal, ya, orang-orang kaya, bangsawan, ningrat ya kan? Yang kemudian mereka yang menguasai pasukan. Masing-masing senat kalau di Romawi itu punya pasukan, kemudian ya mereka yang punya hak voting menentukan kebijakan dari Imperium Romawi. Nah, itu bentuk-bentuk awal demokrasi semacam itu. Jadi pada pemasaran politik pesan itu diartikan lebih sempit dibanding pemasaran komersial atau ekonomi ya. Konten pesan biasanya berupa janji kandidat yang ditawarkan melalui berbagai macam rencana kebijakan. Ya, dalam hal ini yang menyampaikan pesan adalah partai dan kandidat. Dari pesan tersebut, maka para pemilih akan mempunyai alasan ya, kenapa partai atau kandidat tersebut harus dipilih. Dalam bahasa pemasaran komersialnya disebut reason to believe, alasan untuk percaya, ya kan? Ya, karena partai kan ya tidak kampanye ya, normalnya tidak kampanye di waktu pemilu saja. Setiap ada kesempatan ya mereka kampanye ya, menunjukkan kami partai wong cilik. Nah itu kan pemasaran ya, kami partai nasionalis religius. Nah, rata-rata pemasarannya seperti itu. Dan lalu menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi nanti kalau partai kami berkuasa akan seperti ini. Kami tidak akan melakukan impor, kami tidak akan maksudnya tidak akan mempermudah impor barang-barang dari Cina misalnya, atau akan menggiatkan ekspor industri pertanian dan sebagainya. Nah, itu pemasaran. Jadi pesan politik disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ya, pada pemasaran politik, media bisa berarti media massa atau perwakilan langsung tokoh atau kelompok yang berpengaruh terhadap nilai-nilai sebuah daerah ya, yang dikenal dengan past political marketing. Jadi khalayak dalam komunikasi politik itu sangat luas ya dibanding pemasaran komersial. Komersial itu kan mudah, kalau memasarkan mobil tinggal cari siapa masyarakat yang banyak beli mobil ya kan, ada
Ini misalnya di kalangan ini, di pengusaha, di kalangan pejabat, ya tinggal cari ya, mereka untuk di iklan. Sedangkan komunikasi politik itu sangat luas, ada masyarakat sipil, ada LSM, ada organisasi masyarakat, bahkan ya pemerintah itu sendiri itu juga sasaran. Dalam pemasaran politik yang dimaksud dengan khalayak adalah elektorat ya, atau para pemilih. Ya, pemilih itu adalah target dari kampanye politik yang harus diperlakukan sebaik mungkin agar pembentukan opini publik yang berlangsung secara maksimal. Jadi opini khalayak yang positif itu dapat mengubah perilaku khalayak untuk memilih kandidat dalam melakukan pemilihan umum. Ya, kan? Misalnya dulu di Malang yang tahu zamannya Abah Anton terpilih itu kan kampanyenya Abah Anton itu sangat efektif, ya kan? Apalagi dia didukung oleh Nahdlatul Ulama ya, yang merupakan ormas Islam terbesar bukan hanya di Malang tapi juga di Indonesia, ya kan? Dengan janjinya yang sangat populer ya, yaitu memperbaiki jalan, kemudian mempermudah izin dan sebagainya. Jadi ketepatan pesan politik dari Abah Anton dulu ya, wali kota Malang dulu ya, itu membuatnya ya terpilih dan menang secara mayoritas lebih dari 50%. Efek dari komunikasi politik bisa dilihat secara luas seperti ya, civic education atau pendidikan sipil. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru, misalnya sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat peduli dan menjalankan kebijakan tersebut. Itu efeknya ya. Oleh karena itu pemasaran politik itu merupakan bagian dari komunikasi politik. Pemasaran politik digunakan dalam konteks dan tujuan yang lebih sempit ya, dibandingkan komunikasi politik. Dapat dikatakan semua kegiatan politik merupakan bagian dari kegiatan komunikasi politik. Walaupun demikian ada bagian lain dari komunikasi politik yang bukan merupakan kegiatan pemasaran politik. Kemudian dunia politik itu melibatkan banyak pihak ya, ada kepentingan, ada pihak biaya dan perdebatan demi memperoleh kekuasaan yang berimplikasi pada kewenangan penguasaan sumber daya di daerah atau negara tertentu. Ya, persaingan terutama di antara politikus dan khalayak pendukung merupakan bagian integral dari proses politik. Inilah yang dimaksud marketing politik. Komunikator politik itu harus ya, memenuhi kebutuhan khalayak sebagai konsumen mereka. Jika pesan dan perilaku politik yang disampaikan kepada khalayak mengecewakan, bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan oleh khalayak. Ya, seperti nasibnya Partai Demokrat ya, yang memenangkan 2 kali pemilihan, tapi kemudian banyak korupsi. Akhirnya kan sekarang dikalahkan oleh PDIP. Nah sekarang PDIP 2 kali berkuasa, ternyata juga banyak korupsi. Apakah nanti akan ditinggalkan masyarakat? Ya kita tunggu pemilu berikutnya. Ini kan mengerikan karena menteri sosialnya kan mengkorupsi dana bantuan sosial untuk COVID yang banyak itu, nanti yang ada ya mau 10.000 per bantuan, bayangkan ada sekitar 2 juta bantuan, jadi kalikan aja 10.000 kali 2 juta ya kan? Kembali ke political marketing ya, adalah merupakan perluasan dari ilmu pemasaran yang mempunyai 3 cakupan, yaitu pemasaran komersial, sosial, dan politik. Jadi pemasaran politik itu tidak menjalankan pemasaran komersial ya, sebagaimana pemasaran pada sebuah produk komersial. Pemasaran politik mempraktikkan pemasaran sosial yang diperluas, yaitu fokus pada dimensi pemasaran politik secara luas, di mana seperti telah disebutkan terdapat 3 komponen utama ya dalam marketing, yaitu produsen, produk, dan konsumen. Produsen adalah partai atau kandidat tertentu yang akan mengikuti pemilu, dia yang punya modal atau mencari modal ya. Produk adalah orang ya, partai, dan kebijakan yang dibungkus melalui presentasi ya. Konsumen adalah pemilih atau elektorat.
pemasaran politik itu melahirkan pengelolaan politik secara profesional sebagai sebuah industri. Proses politik yang dikelola dengan manajemen layaknya industri menyebabkan munculnya kebutuhan peran khusus untuk mendukung pengelolaan tersebut. Peran-peran dalam industri politik tersebut misalnya manajer dan konsultan politik. Itu beberapa hal yang penting di dalam pemasaran politik. Lalu kita akan membahas tentang konsep pemasaran politik. Ya kan, boleh sambil ngopi-ngopi dulu ya, santai saja kuliahnya. Konsep pemasaran politik itu sebagaimana ilmu pemasaran itu biasanya dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang menghubungkan produsen dan konsumen. Di produsen perlu memperkenalkan dan membawa produknya serta jasanya kepada konsumen. Semua usaha pemasaran dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijualnya dapat bersaing atau bahkan yang terbaik di antara para pesaing. Metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu pemasaran dapat membantu institusi politik menyusun, mendistribusikan, dan meyakinkan produk politiknya lebih unggul dibandingkan para pesaing. Kemudian konsep pemasaran politik ya selama 1 dekade terakhir ya banyak ya kandidat politik yang menggunakan pendekatan pemasaran komersial pada masa kampanye pilpres, pileg, dan pilkada. Artinya kampanye politik yang dilakukan tidak hanya menggunakan pendekatan politik tapi menggunakan pendekatan pemasaran. Kemudian setidaknya ada 3 elemen penting ya dalam pemasaran kampanye yang ditulis oleh Bruce Newman, yaitu pertama klasifikasi pemilih. Jadi ketika kita mau memasarkan ya, partainya atau dirinya, maka harus dipahami dulu klasifikasi pemilih yang didasarkan pada kelompok usia atau profesi yang menjadi sasaran kandidat untuk menyampaikan pesan politik. Ya, misalnya di Malang, kan harus tahu klasifikasi pemilih, ya, berapa jumlah pemilih yang usia misalnya di atas 40 berapa, yang usia 18 sampai 40 berapa. Nah, itu nanti baru dibuat strategi yang berbeda. Kalau umur muda tentu dengan strategi-strategi yang modern, media-media baru, media sosial dan sebagainya. Kalau yang lebih tua ya mungkin dengan cara media lama ya kan, bukan media sosial baru. Yang ketiga ya, positioning kandidat. Di proses menempatkan posisi dalam kampanye sesuai kemampuan dan kelemahan yang dimiliki kandidat. Jadi jangan maksa ya, kalau memang kemampuan orasi atau bahasa asingnya terbatas, ya ketika kampanye jangan sok-sokan pakai bahasa asing atau bahasa Inggris misalnya, ya jadi bahan ketawaan, malah merugikan kampanyenya, ya, merugikan kredibilitasnya. Dia harus dipositioning ya, karena memang dia ahli apa, difokuskan ke situ. Kalau kandidatnya itu misalnya ahli atau kuliahnya dulu di pertanian, ya banyak aja kampanye di masalah pertanian, sehingga ketika masyarakat bertanya, wah nyambung dan bahkan menguasai begitu. Nah, yang ketiga itu formulasi strategi dan implementasi. Jadi strategi politik yang digunakan kandidat untuk meraih kemenangan pada kampanye politik itu ya harus diformulasikan lalu diimplementasikan. Artinya setelah memahami klasifikasi pemilih tadi, kemudian positioning kandidat itu keahliannya apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, ya, maka dibuat strategi teknisnya ya, kampanyenya di kampung A misalnya ini materinya ya kan, di kampung B itu suka kebudayaan daerah, ya harus pakai baju daerah ketika kampanye. Nah, seperti itu strategi dan implementasinya ya kan, sehingga luar biasa hasilnya yang didapat ya. Sekali lagi ya banyak contoh ya, seperti Jokowi yang melihat banyak masyarakat masih miskin, ya dia dengan kampanye sederhananya ya, bajunya katanya 100.000, celananya 100.000,
sepatunya 100.000 buatan dalam negeri ya. Jadi mengena itu, meskipun nanti kebijakannya belum tentu terlaksana, tapi dari sisi pemasaran politik ya tim kampanye Jokowi yang memang dibayar mahal itu, namanya siapa itu ya, Ipang Wahid, bayarannya ratusan miliar itu, sehingga dia membuat produk dalam hal ini adalah Jokowi itu menjadi produk yang sangat laku ya. Terbukti 2 kali dia memenangkan pemilihan presiden ya kan. Kemudian ada beberapa hal yang penting lagi, yaitu ya, proses pemasaran politik dapat menggunakan 4P. Yang pertama itu adalah produk, partai, kandidat, dan gagasan dari partai atau calon. Yang kedua promosi, yaitu periklanan, kehumasan, dan promosi. Yang ketiga price atau harga, seperti ekonomi, psikologi, sampai citra nasional. Jadi harga ini mencakup biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Yang keempat place atau penempatan, yaitu berkaitan dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Dengan demikian ya, political marketing adalah mengemas pencitraan, public figure, dan kepribadian seorang kandidat yang berkompetisi dalam konteks pemilu kepada masyarakat luas yang akan memilihnya. Jadi tujuan pemasaran dalam politik adalah bagaimana membantu parpol untuk lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili atau menjadi target, dan kemudian mengembangkan isu politik yang sesuai dengan aspirasi mereka ya kan. Nah, itu kuliah dari ini, dan ini lama nggak ada tugas, ini saya kasih tugas, yaitu bayangkan kalian ingin menjadi kandidat dari pemilihan umum, entah, terserah bayangan kalian mau jadi DPRD, bupati, wali kota ya. Coba iklankan diri kalian ya, dengan kelebihan yang kalian miliki ya kan. Buat iklan, ini misalnya iklan di media sosial yang tujuannya adalah pilih saya ya. Jadi coba dibuat ya, bisa 1 lembar atau maksimal 2 lembar, mengiklankan diri kalian agar dipilih ya, dengan teori-teori yang sudah saya ajarkan tadi ya. Seperti biasa, ini bisa tertulis ya, ditulis dulu ya, nanti bisa diposting di grup satu persatu ya, biar teman-temannya juga melihat ya kan. Ya, boleh dikasih gambar atau boleh tidak, tapi diusahakan yang kecil ya, besarnya filenya biar cukup ya. Demikian ya, selamat sore dan assalamualaikum untuk